Shalom dari Surabaya, kota pahlawan di Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Agustus pada Minggu 32 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan kemerdekaan dan implikasi rohani. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik 82, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Topik 83, kemerdekaan Kristus dan deklarasi iman. Topik 84, kemerdekaan Kristus, kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita masuk dalam topik 82, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Setiap kali memasuki bulan Agustus, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun ini, 2022, Indonesia memasuki tahun ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022. Ditambah dengan semarak dengan dipasangnya bendera merah putih dan bendera penghiasan atau biasa disebut dengan umbul-umbul pada setiap rumah, jalan-jalan baik di kampung maupun di kota besar, di tempat-tempat umum, kantor, sekolah, rumah peribadatan, dan lain sebagainya. Meskipun dalam jumlah yang terbatas, masyarakat Indonesia bertanya, apa yang telah dicapai oleh Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Demikian pula halnya implikasi kerohanian bagi setiap umat Kristen pada khususnya. Pada topik ke-82 berjudul hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ini merupakan implikasi utama bagi setiap umat Kristen yang semula hidup di dalam dosa. Namun pengorbanan Kristus di Bukit Golgota menjadikan kita, Anda dan saya, menjadi hamba kebenaran jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita buka Alkitab kita pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan.
dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya. Pada ayat tersebut jelas dikatakan bahwa kamu, Anda dan saya dimerdekakan dari dosa dan menjadi seorang hamba Allah. Dengan menggunakan kata kunci waktu sekarang. Bukan kemarin. Bukan besok. Sahabatku, jika Anda belum menerima kemerdekaan yang membebaskan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, Anda boleh berdiam dan katakan, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ganti kata saya dengan nama Anda. Selamat hidup baru. Dan ayat tersebut diakhiri dengan pernyataan bahwa kesudahan bagi setiap orang yang dimerdekakan ialah memiliki hidup yang kekal. Disinilah kepastiannya. Namun untuk dapat tetap memiliki tersebut, hidup baru yang dimerdekakan harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Hidup lama Anda dan saya dikuburkan dan muncul hidup yang baru yang akan membawa kepada kekudusan. Inilah yang menjadi satu tantangan bagi umat percaya untuk menghasilkan buah-buah pertobatan dari kehidupan yang lama yang berdosa. Karena manusia cenderung menyukai masa-masa lalu yang penuh dosa. Langkah selanjutnya, kita akan buka Alkitab kita pada kitab Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perkataan ini ditujukan untuk umat Yahudi yang percaya dan memberikan implikasi. Ayat ini diperuntukkan bukan untuk semua orang, tapi buat Anda dan saya yang sudah percaya menjadi hamba kebenaran. Inilah yang menjadi satu tantangan bagi kehidupan kita setelah menjadi hamba Allah. Apa selanjutnya? Dikatakan sebagai langkah lanjutan untuk menghasilkan buah pertobatan, umat percaya harus tetap pada firman-Nya, bergaul erat dengan firman-Nya.
Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes, firman Allah ada di dalam kita. Kita ada di dalam firman. Anda bisa minta apa saja, Tuhan akan berikan. Sebagai wujud kesetiaan umat percaya pada setiap firman Tuhan, dikatakan ini akan membuat kita mengetahui kebenaran. Dimulai dari perkara yang kecil. Kita setia, maka diberikan perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Dan ingat, Tuhan sudah memulai sesuatu di dalam diri kita. Maka Dia akan menyempurnakan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Sebagai akumulasi dari kebenaran yang tersimpan di dalam hati setiap umat percaya, maka dikatakan umat percaya barulah mengetahui kebenaran yang ada pada setiap firman Tuhan melalui bergaul akrab dengan firman Allah. Sekaligus langkah ini menjadi penentu dalam kelengkapan paket rencana Allah tentang kemerdekaan. Dan ketahuilah, implikasi tentang kebenaran inilah yang membuat kita menjadi seorang yang merdeka. Sebagai penutup, kita buka Alkitab kita masih pada kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Sesuai dengan konteks, hari terakhir pada ayat tersebut merupakan hari puncak perayaan umat Yahudi. Setelah melakukan berbagai ritual, seremonial selama berhari-hari, tentunya ini akan menghabiskan dana, tenaga, dan akhirnya kelelahan. Dan ini juga berimplikasi pada hari terakhir, akhir zaman, keadaan dunia dengan segala sesuatunya membuat kita dahaga. Haus, kita minum, tetap dahaga. Kita merasa kekeringan dan lain sebagainya. Apakah Tuhan mengetahui situasi dan kondisi tersebut di atas? Tentunya Dia mengetahui dan langsung menyatakan kehendaknya dalam bentuk pernyataan. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang minum. Kalau Anda haus, lelah, dahaga, jangan tunggu dehidrasi. Datang kepada Yesus dan minum. Jika ya, Anda haus dahaga, datang kepada Yesus.
karena engkau sudah menjadi miliknya. Ingat pengalaman Elia saat menghadapi ancaman Isabel di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Saat kita mengambil tindakan untuk datang dan minum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita akan memiliki kekuatan baru. Kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Dan kekuatan tersebut berlaku selama-lamanya. Karena kekuatan itu sudah ada di dalam hati kita. Laksana air kehidupan. Mata air kehidupan. Dan apabila kita sudah memiliki mata air kehidupan, tidak hanya diperuntukkan bagi kita, bagi orang-orang yang kita cintai, dan secara tidak langsung akan mengaliri orang-orang di sekitar kita. Ketahuilah, mata air dari Tuhan tidak akan mengalami kekeringan, karena senantiasa mengalirkan air-air yang memberikan kesegaran. Meskipun dunia membuat kelelahan, karena Tuhan Yesus adalah sumber mata air kehidupan, dan sekarang ada di dalam hati umat percaya. Inilah paket kemerdekaan yang lengkap. Tuhan Yesus memberkati.